Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang berjudul Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang diselenggarakan oleh Forum Tebet. Dua pembicara dalam program ini menampilkan pendapat yang berbeda, bahkan kelihatannya bertentangan, karena di satu sisi ada yang menganggap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini masih layak untuk dibicarakan dan masih sangat penting karena yang bersangkutan yaitu Presiden Jokowi sendiri tidak menunjukkan sikap yang jelas, dan hal ini menurut pembicara harus segera diakhiri. Sementara pembicara yang lain mengatakan bahwa tidak ada lagi masalah dengan pemilu 2024. Wanto Sugito, politisi dari PDIP, mengungkapkan bahwa tidak ada lagi masalah dengan pemilu 2024 karena semua pemimpin di Republik ini yang memiliki wewenang untuk memutuskan kapan sebuah pemilu akan diadakan itu telah sepakat bahwa pemilu diselenggarakan sesuai jadwal. Dia mengatakan DPR dan pemerintah sudah tidak ada masalah. Kalau toh Pak Luhut Panjaitan masih tetap berbicara, misalnya dengan mengatakan bahwa dia mempunyai big data di mana lebih 100 juta orang Indonesia mendukung penundaan pemilu, itu jelas dalam kapasitas pribadi. Sayangnya kenyataan juga menunjukkan bahwa kalau Luhut B. Panjaitan yang berbicara dalam kapasitas apapun, itu kemungkinan sangat besar menjadi kenyataan. Karena memang dia sekarang ini orang yang paling kuat di pemerintahan. Bravos, your digital radio station. Rekan-rekan sekalian, belakangan memang energi anak bangsa cukup direpotkan ya, soal wacana penundaan pemilu, karena terlontar juga dari pimpinan partai-partai besar, termasuk yang belakangan viral ini terlontar diucapkan langsung oleh Menko Maritim ya, Pak Luhut Panjaitan, yang dikenal juga dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, tentu saya juga yakin betul dan saya tantang juga ya. Jadi 1000% yakin betul saya bahwa tim Pak Luhut itu tidak ada yang berani buka data 110 juta big data itu hanya kenikmatan kekuasaan lah. Jadi saya rasa hanya kenikmatan kekuasaan saja, jadi data nggak ada itu. Jadi Luhut mengatakan misal punya 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Itu berarti total pendukungnya mewakili 57,4% dari data pengguna media sosial ya, yang disampaikan oleh data reportal yang saya baca itu. Nah, ketika kita ketahui bersama bahwa yang vokal berbicara politik itu di Twitter ya, sedangkan hanya 10.852 akun Twitter yang saya pelajari data Twitter yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden 3 periode. Jadi mayoritas dikatakan menolak, padahal user Twitter paling cerewet soal politik, kita tahu semua kan. Apalagi user kanal lain seperti Instagram, FB, presentasi bisa lebih sedikit. Jadi 110 juta big data itu sepertinya impossible ya. Itu big data apa big claim kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi big claim. Nah, sebenarnya itu yang terlontar oleh beliau, baik pimpinan partai dan juga yang menjadi viral karena Pak Luhut yang menyampaikan melalui podcast dengan dengan Deddy Kobuser ya. Sebenarnya isu yang terlontar oleh beliau itu sudah tutup buku ya, jadi nggak perlu dibahas lagi karena secara tegas kemarin pimpinan DPR seluruhnya lengkap
bersama Mbak Puan Maharani mengatakan tidak ada penundaan pemilu. Ya, di situ hadir dalam penegasan tidak ada penundaan pemilu itu didampingi oleh pimpinan DPR yang lain, termasuk dari PKB, dari Gerindra, terus ada Pak Dasko ya sebagai Gerindra, ada Pak Mohaimin juga dari PKB, ada Pak siapa lagi dari Nasdem. Nah, dalam kesempatan kemarin Mbak Puan itu kan sebagai pimpinan DPR menegaskan tahun 2002 ini tahapan pelaksanaan pemilu sudah akan mulai ya untuk pemilu 2024. Jadi oleh karena itu alat kelengkapan dewan yang terkait yang diminta mencermati pelaksanaan tahapan pemilu tersebut sudah berjalan, meski dari baik dari unsur kebutuhan anggaran, persiapan teknis maupun regulasi pelaksanaan. Di mana pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara ya, baik pemerintah dan DPR yang telah ditetapkan bersama, dan yang kita harapkan tentu pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas ya, dalam menyampaikan kehendak masyarakat. Tetapi saya melihat peristiwa Luhut ini menjadi pembelajaran penting lah ya, agar pembantu presiden pada hakikatnya memang harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam kapasitas apa beliau menyampaikan wacana tersebut. Meski memang agak sulit ya memisahkan antara pandangan pribadi dan jabatan yang melekat di dalam dirinya. Karena saat beliau hadir pada saat podcast yang lalu menggunakan pin jabatan di kemejanya. Nah, pertanyaannya, beliau sadar tidak misal bahwa semangat demokratisasi dan kesepakatan reformasi 98 telah menetapkan bahwa masa jabatan presiden terbatas. Jadi ditandatangani langsung oleh Presiden kelima ya, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002, itu ditandatangani masa jabatan 2 periode. Nah, jadi untuk itu konstitusi telah mengatur pemilihan umum. Jadi pemilihan baik presiden, baik legislatif dan senator ya, termasuk DPD. Nah, perintah konstitusi ini tidak boleh dilanggar dan dikhianati oleh siapapun termasuk presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu tentu PDI Perjuangan seperti yang telah dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan partai kami termasuk Mas Hasto secara tegas dan lugas telah meminta Pak Luhut menyampaikan klarifikasi bahkan terkait pernyataan big data warga yang menginginkan pemilu ditunda. Meskipun kami yakin 1000% lah kami yakin tidak ada data yang bisa disampaikan oleh timnya sekalipun. Karena Luhut kapasitasnya apa? Beliau bukan pembantu presiden yang mengurusi soal politik. Jadi tidak punya kapasitas beliau menyampaikan itu juga. Gitu. Isu pemilu itu kan juga ranah Mendagri ya. Jadi kalau mau berbicara politik, hukum dan HAM, ya itu ranahnya Menko Polhukam. Tapi kalau bicara politik, demokrasi, tatanan pemerintah, itu kan Menteri Dalam Negeri. Nah, Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya berfokus saja menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Nah, ini Luhut tidak memiliki mandat dari presiden untuk menyampaikan soal data, tapi dia sampaikan. Saya nggak tahu apakah faktornya karena biasanya orang kalau lagi di dalam forum-forum diskusi atau di dalam kegiatan wawancara ada saja yang keluar yang sebenarnya punya dampak menghabiskan energi juga gitu. Jangan-jangan beliau juga keceplosan kan kita juga nggak paham. Tapi beliau mempertahankan argumentasinya, ya tinggal kita tunggu klarifikasinya. Ya beliau mandatnya apa itu persoalannya tidak sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan. Berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. Jadi saya PDI Perjuangan tuh menghimbau lah untuk kita semua membangun optimisme ya yang sedang digelorakan presiden. Jangan berbicara keberpihakan hanya pada sekelompok elit kan begitu ya. Jadi kalau punya big data itu lebih baik diatasi untuk mengatasi kelangkaan minyak dan kenaikan harga sembako dan yang lain-lain. Nah, saya melihat pernyataan
Luhut ini bertentangan memang dengan presiden itu sudah pasti ya. Karena presiden sendiri kan sudah memutuskan dan akan melaksanakan pemilu tepat pada Februari tahun 2024. Nah, ini apa sulitnya sebagai pembantu beliau mengikuti apa yang disampaikan presiden. Tidak perlu dia menghadirkan wacana-wacana yang menghabiskan energi anak bangsa yang seharusnya bisa produktif bicara yang lain. Jadi para pembantu presiden itu, jadi saya tidak sebut menteri ya, pembantu lah. Jadi para pembantu presiden itu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan Pak Presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan presiden. Ya. Sudah berulang kali beliau menyampaikan sikapnya dengan tegas, sepakat pemilu 14 Februari. Lalu kemudian ada pembantu presiden membuat wacana yang tidak sehat dalam situasi politik nasional, kan jadi tidak produktif. Nah, itu yang kemudian kami harapkan agar kita semua tidak hanya masyarakat, tetapi juga pejabat publik dimanapun berada ya. Tapi kita harapkanlah agar kita semua membangun energi positif bersama Pak Jokowi. Jadi tugas PDI Perjuangan tentu sebagai pengusung memiliki kewajiban sejarah untuk membangun energi yang baik untuk kita segera bangkit, segera pemimpin setidaknya di kawasan Asia lah. Dan Jokowi kan hari ini sudah banyak menunjukkan direction yang bisa dilakukan. Nah, menganulir juga apa yang disampaikan Luhut, misalnya Litbang Kompas ya, Litbang Kompas 2 hari yang lalu juga baru merilis respon senada, misalnya responden begitu ditanya soal penundaan pemilu, banyak yang tidak setuju kan, 62,3% setuju pemilu tetap digelar pada tanggal 14 Februari. Itu 2 hari yang lalu loh, artinya merespon cepat dari wacana yang berkembang setelah dilakukan riset. 62,3% masyarakat setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, artinya tidak setuju ditunda. Bahkan kalau pertanyaannya menyangkut penundaan karena lantaran pandemi COVID-19, malah lebih tinggi 79,8% masyarakat yakin betul pemerintah mampu mengatasi pandemi tanpa harus pemilu ditunda. Nah, itu semangatnya jelas dari gambaran yang terpotret hasil wacana yang berkembang belakangan ini. Nah, itu saja yang saya rasa ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pasti siapapun, baik public figure atau akademisi atau siapapun, ketika menyampaikan beberapa hal ke publik, tentu harus diingat bahwa dampak terhadap publiknya akan sejauh apa gitu. Apalagi sekelas pembantu presiden ya, sekelas menteri, karena apalagi beliau sering kita kenal sebagai orang dekat Pak Jokowi dan beberapa kali menjabat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang cukup strategis. Nah, begitu beliau melontarkan sesuatu kan akhirnya menjadi viral yang menghabiskan energi yang seharusnya tidak perlu ya. Kita bisa bahas-bahas yang lain. Ya, saya rasa itu sekali lagi kepada rekan-rekan semua untuk kita semua berpikir positif karena sesuatu yang kita pikirkan pasti kembali pada diri kita. Bravos, your digital radio station.